Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Febrianti dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, di sini saya akan membahas tentang fikih aswaja, yaitu pada bab 4 ya, dalam buku aswaja mata kuliah aswaja 1 yang diampu oleh Bapak Mas Tajudin Ahmad MHu. Oke, are you ready guys? Pertanyaan yang pertama, jelaskan pendapat musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Jawabannya adalah musawwibah berpandangan bahwa semua mujtahid atau orang yang melakukan ijtihad itu benar dan mencapai kebenaran dalam ijtihadnya. Sebab perintah Allah kepada mujtahid dalam permasalahan yang tidak ada nas qat'i atau penunjukan fatal atau maknanya dapat dipastikan, bukanlah mengikuti kebenaran, akan tetapi mengikuti perkara yang menurut dugaan mujtahid perkara itu benar. Menurut mereka, tidak mungkin Allah mentaklif atau hambanya untuk mengikuti kebenaran, padahal dalil yang diberikan kepada mereka adalah dalil yang tidak jelas atau dapat dipahami secara ganda. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apabila terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Jawabannya, secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah, mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Nah, bagi orang awam, bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan. Akan tetapi dia tidak mengetahui dalilnya, seperti itu. Jadi apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab-mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Kedua, bagi orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Menurut Ibnu Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan kedua ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid, sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Jadi kesimpulannya, jika terjadi perbedaan pendapat antara imam mazhab, baik bagi orang awam dan mereka yang belum mencapai derajat mujtahid, kewajibannya adalah bertaklid atau mengikuti salah satu mazhab yang mereka yakini unggul atau setara, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad sendiri. Untuk nomor selanjutnya, yaitu nomor 3. Pertanyaannya, apa hukum taklid dalam fikih? Nah, jawabannya adalah taklid dalam permasalahan fikih wajib hukumnya bagi orang awam taklid kepada mujtahid, seperti pembahasan yang sebelumnya tadi.
Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila ia ingin taklid dalam bidang fikih. Ini ada beberapa syarat. Di sini tertulis ada 4 syarat ya. Untuk syarat yang pertama itu adalah dia mengetahui syarat-syarat imam madhab dalam masalah yang diikuti. Nah, syarat yang kedua tidak berdampak pembatalan keputusan qadhi atau hakim. Jadi qadhi itu hakim. Sebab keputusan qadhi hanya dapat terbatalkan apabila bertentangan dengan nas ijma atau qiyas jali. Syarat yang ketiga yaitu tidak selalu mencari-cari rukson. Rukson itu apa? Rukson itu adalah keringanan. Yang keempat ada tidak mentalfik, seperti itu. Selanjutnya ya, pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah apa yang dimaksud dengan talfik? Nah, tadi kan dalam syarat yang harus diperhatikan oleh seseorang apabila ingin bertaklid itu keempat ada talfik. Nah, pasti bertanya-tanya apa sih itu talfik? Kita jawab dalam pertanyaan nomor 4 ini ya. Talfik adalah mencampur adukan dua pendapat sekiranya dari percampuran itu menimbulkan hukum baru yang tidak dikatakan oleh dua imam yang dicampur adukan pendapatnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu contohnya. Contohnya apa? Misalnya, seorang wudhu dengan mengusap sebagian kepala dengan taklid kepada Imam Syafi'i dan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram tanpa syahwat dengan taklid kepada Imam Malik. Lalu orang tersebut sholat, baik menurut Imam Syafi'i ataupun Imam Malik, keduanya sepakat tidak mengesahkan sholat orang seperti kasus dalam kejadian tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa talfik atau dalam bentuk yang dijelaskan pada contoh, hukumnya dilarang atau tidak dibenarkan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Cukup sampai di sini saja ya. Apabila ada kesalahan atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridul walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda.